Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Indira, begitu orang-orang kampung menyebutnya, sering dijuluki sebagai putri nyasar dari kota. Padahal sejak lahir hingga dewasa, seluruh hidupnya dijalani di desa kecil ini, dikelilingi oleh hamparan sawah, jalan tanah, serta tiang listrik yang hanya menyala separuh malam. Usianya memang baru 23 tahun, namun jika orang-orang melihat penampilannya saat keluar malam mengenakan celana jeans ketat, atasan crop top yang melekat di tubuh, serta rambut panjang yang dikeriting seperti selebgram, pasti kesan yang muncul adalah bahwa ia anak kota yang tersesat ke dusun. Indira tinggal bersama ibunya, Bu Isa, seorang perempuan parubaya yang sangat disegani sekaligus dihormati oleh warga. Bu Isa dikenal sebagai ketua pengajian ibu-ibu yang rutin digelar setiap malam Jumat di musala kecil belakang pos ronda. Dari bibirnya, selalu mengalir nasihat dan petuah keagamaan yang sejuk, menyangkut aurat, akhlak perempuan, serta larangan bergaul bebas. Namun, ironisnya, setiap usai mengisi pengajian itu, perempuan tersebut harus menelan kenyataan pahit melihat anak perempuannya sendiri duduk di teras rumah dengan riasan yang belum dibersihkan, aroma parfum menyengat, dan penampilan yang jelas jauh dari nilai-nilai yang diajarkannya. Pernah, suatu sore ketika Indira pulang dalam keadaan mata sembab, entah karena menangis atau karena pengaruh alkohol yang belum sepenuhnya hilang, ia hanya merapikan lipstik di depan kaca kecil sambil duduk di ruang tamu. Ibunya sempat menegurnya dengan suara pelan, menyampaikan kekhawatiran tentang penampilannya. Namun, Indira justru menanggapi dengan santai tanpa menoleh, seperti tidak peduli pada ucapan ibunya. Ia beranggapan bahwa yang dirasakan ibunya bukan sekadar malu, melainkan juga ketakutan akan gunjingan warga desa yang dikenal religius. Di rumah itu juga tinggal seorang remaja laki-laki bernama Rifki, siswa kelas 2 SMP yang bukan adik kandung Indira, tetapi sejak kecil diasuh oleh Bu Isa. Rifki adalah anak dari adik kandung almarhum suami Bu Isa yang meninggal akibat kecelakaan. Sementara ibunya meninggalkan Rifki sejak kecil demi pria lain dan pergi ke Batam. Sejak berusia 3 tahun, Rifki tinggal bersama Bu Isa dan Indira, makan dari piring yang sama, tumbuh dalam rumah yang sama, dan menjadi satu-satunya laki-laki di rumah tersebut. Meskipun masih terbilang anak-anak, Rifki memiliki sifat pendiam. Ia lebih sering terlihat membersihkan musala, menyapu halaman, atau duduk membaca komik sambil menunggu nasi matang. Namun ada kalanya, diam-diam pandangannya tertuju pada Indira, mengamati kakak angkatnya itu dengan rasa penasaran yang belum sepenuhnya ia mengerti. Matanya kadang mengikuti gerak tubuh Indira ketika berjalan ke kamar mandi dengan handuk melingkar di leher, atau saat ia sedang berganti pakaian. Indira bukan perempuan bodoh. Ia lulusan SMK jurusan Tata Kecantikan, dan sejatinya memiliki kesempatan untuk bekerja di salon kota jika ia menginginkannya. Namun ia memilih tetap tinggal di desa dengan alasan ingin menemani ibunya. Kenyataannya, waktu malam lebih sering ia habiskan di luar rumah, berboncengan dengan teman-teman lelakinya, mulai dari anak sales rokok, sopir travel, hingga pria bertato yang memiliki bengkel kecil di pasar. Kadang ia pulang tengah malam, kadang subuh, dan tak jarang tak pulang sama sekali. Bu Isa, meski kerap kecewa, sudah terlalu lelah untuk terus menasihatinya. Kata-kata yang disampaikan hanya sebatas angin lalu. Bahkan pernah satu kali, Bu Isa nekat mendatangi tongkrongan anak-anak muda di pinggiran lapangan demi melihat langsung kondisi putrinya yang saat itu sedang merokok di boncengan motor seorang lelaki. Ucapan bernada sinis dari para ibu-ibu pengajian pun kerap terdengar, menyindir bahwa betapa sia-sianya mengaji tiap malam jika anak sendiri tidak bisa dibina. Dalam setiap doa pengajian itu, hampir bisa dipastikan nama Indira menjadi salah satu yang disebut, baik sebagai harapan agar bertaubat, maupun sebagai contoh buruk yang dijadikan pelajaran bagi anak-anak mereka. Namun, di balik penampilannya yang bebas, Indira tetap memiliki sisi lembut. Ia selalu memijat kaki ibunya setiap malam, bahkan seusai pulang dari luar. Ketika Bu Isa jatuh sakit, ia tak pernah absen merawat dan memandikannya. Obat pun tak pernah terlupa ia beli. Hanya saja,
Begitu malam datang, seolah ia menjadi sosok yang berbeda. Dua kepribadian itu seperti hidup dalam tubuh yang sama, dan Bu Isa pun tak pernah benar-benar mengetahui sisi gelap anaknya tersebut. Sebenarnya, Indira memang tidak sekadar bergaul bebas. Pekerjaan malam yang ia jalani bukanlah sesuatu yang dibanggakan, namun ia terjerumus menjadi wanita penghibur. Pernah pula seorang tetangga, Pak Darsan, melihat Indira menyapu halaman depan rumah pada pagi hari dan menasihatinya, mempertanyakan keberaniannya menjalani kehidupan yang penuh gunjingan dan stigma. Namun, Indira hanya menjawab dengan senyum dan kepercayaan diri, bahwa hidup ini ia sendiri yang menjalani, dan tak perlu orang lain ikut campur. Ia menganggap kehidupan bukan hanya soal larut malam dan hiburan, namun juga penuh pertanggungjawaban, meski ia belum benar-benar siap menjalaninya. Rifki yang menyaksikan semuanya dari balik jendela hanya mampu menggenggam erat jemarinya, menahan kekesalan yang tak sanggup diucapkan. Ia pernah mencoba menegur, namun hanya berakhir dengan canda dan sindiran dari Indira yang merasa adik kecilnya belum pantas mengajarinya tentang benar dan salah. Hingga suatu malam, Indira pulang lebih awal dari biasanya. Saat itu pukul 9 malam dan rumah sudah dalam kondisi gelap. Bu Isa telah tertidur, sementara Rifki masih duduk di teras menatap layar ponselnya. Begitu suara motor Indira terdengar, Rifki pun bangkit dan menyambutnya dengan sapaan polos tentang prestasi masa lalu kakaknya yang pernah menjadi juara lomba tata rias antar sekolah. Indira sempat tersenyum mendengar itu. Ia pun duduk di sebelah Rifki, menatap langit yang pekat. Perasaan yang bercampur aduk meluap dari dalam dirinya. Ia menyampaikan bahwa sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, ada keinginan untuk menjadi seperti ibunya, duduk di musala, mendengarkan ceramah, mengikuti pengajian. Namun, selalu ada suara di kepalanya yang mengingatkan bahwa dirinya bukan perempuan alim. Suara-suara itu seperti gema yang terus berputar, menyebut dirinya perempuan bebas yang tak pantas berada di barisan orang-orang suci. Rifki mungkin belum sepenuhnya memahami apa yang dikatakan kakaknya malam itu. Namun ia tahu dengan pasti bahwa yang sedang dihadapi Indira bukan siapa-siapa, melainkan dirinya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Indira tidur tanpa riasan, tanpa parfum, hanya mengenakan kaos longgar dan celana tidur. Ia bahkan sempat membantu Rifki merapikan buku-bukunya sebelum tidur. Dari balik pintu, Bu Isa mengintip dengan mata yang berkaca-kaca. Dalam hatinya, terselip doa yang belum pernah ia putuskan. Semoga anak perempuannya kembali ke jalan yang benar. Namun, harapan itu hanya singgah sebentar. 2 malam kemudian, Indira kembali mengenakan jaket kulit, sepatu hak tinggi, bibir yang dipoles merah menyala, dan rambut yang disanggul dengan sembarangan. Kali ini ia keluar tanpa sepatah kata pun. Rifki hanya memandang dari balik jendela rumah yang gelap. Hujan turun malam itu, dan hingga pagi menjelang, Indira tak juga kembali. Saat matahari baru merayap setengah tinggi di ufuk timur, sebuah mobil hitam yang tampak mewah dan mengilap berhenti perlahan di mulut gang sempit yang mengarah ke rumah Bu Isa. Kendaraan itu terlihat seperti baru keluar dari showroom, lengkap dengan plat nomor yang biasa digunakan oleh pejabat atau pengusaha besar. Pintu belakang terbuka perlahan, lalu muncullah seorang perempuan dengan penampilan mencolok, rambutnya berantakan tak beraturan, bibirnya masih berwarna merah menyala meski sebagian sudah luntur, serta baju yang sama sekali tidak cocok dikenakan di pagi hari, apalagi di desa kecil yang sederhana seperti itu. Ia adalah Indira. Tangannya menggenggam tas mahal, sementara langkah kakinya lambat namun tetap angkuh. Wajahnya terlihat lelah, tapi sorot matanya masih menyimpan kecongkakan. Dari balik jendela rumah-rumah warga, dari celah pintu warung di pojok gang, hingga teras rumah-rumah sekitar, mata-mata tetangga mengawasi setiap langkahnya. Tak ada teriakan, tak ada celaan keras, namun bisik-bisik dan lirikan tajam menyebar cepat, bahkan lebih cepat dari kabar di berita nasional. Hidup di kampung memang sempit, dan kabar buruk selalu mengalir lebih deras dari hujan. Indira sangat sadar dirinya sedang diamati. Bahkan sempat ia melemparkan senyum tipis, bukan untuk menyapa, tetapi untuk menyakitkan.
Setiap senyum yang ia berikan pagi itu adalah racun bagi para tetangga yang selama ini hanya menunggu waktu kejatuhannya. Dari mulut ibu-ibu warung pun terlontar gumaman tak sedap. Kepergiannya semalam ternyata bukan karena menginap di rumah teman, apalagi kecelakaan. Ia menghabiskan malam di sebuah kamar hotel berbintang 5 di kota yang letaknya lebih dari 1 jam dari desa. Bersamanya, seorang lelaki tua, seorang pejabat dinas yang memiliki kebiasaan mengoleksi perempuan-perempuan muda dari kampung. Lelaki itu hanya memintanya menemani semalam saja. Dan pagi itu, setelah diantar oleh sopir sang pejabat, Indira pulang ke rumah dengan membawa tas dan sepatu mahal, serta segenggam rencana pemborosan uang. Ia tak punya niat menabung, tak ingin membeli tanah atau rumah. Prinsipnya sederhana, hidup bukanlah untuk nanti, tetapi untuk saat ini. Ia ingin membeli iPhone baru, jam tangan mahal, mentraktir teman-temannya kopi kekinian, dan mengirim uang kepada seorang nenek tua di ujung desa yang pernah memberinya sepiring nasi saat ia kabur dari rumah. Indira tidak pernah mengaku sebagai perempuan suci. Ia juga tak pernah mengajak orang lain mengikuti jalannya. Namun ia juga tak rela berpura-pura menjadi alim hanya demi bisa diterima oleh lingkungan sekitar. Baginya, hidup harus dijalani sesuai cara sendiri, tanpa kepura-puraan, meskipun risiko penolakan sudah menunggu. Saat membuka pintu rumah, Bu Isa sudah berdiri di balik tirai dengan mata merah dan kantung mata yang terlihat menggantung. Sementara Rifki masih tertidur, belum tahu apa yang terjadi. Tapi suara-suara gunjingan dari luar rumah mulai terdengar semakin jelas. Indira sempat menjawab ucapan ibunya dengan nada tak acuh. Keletihan membuatnya enggan menanggapi panjang. Ia hanya meletakkan tasnya lalu melangkah menuju dapur, sementara Bu Isa hanya bisa duduk di kursi tua ruang tengah, menahan napas dan menyimpan pilu. Harapan terhadap anak perempuannya perlahan telah memudar, tapi doanya tak pernah berhenti mengalir. Ia sadar, uang yang dimiliki Indira mungkin tidak bisa membeli harga diri. Namun bagi anaknya, harga diri di kampung hanya dianggap sebagai hiasan, sesuatu yang dipajang demi pengakuan, bukan hal yang benar-benar penting. Indira mencari kehidupan, bukan pengakuan. Ia lebih memilih kejujuran yang menyakitkan dibanding pencitraan yang palsu. Beberapa hari kemudian, Indira terlihat di pasar. Ia membeli perhiasan emas, pakaian baru, sebuah ponsel untuk Rifki, bahkan membagikan uang kepada seorang pengemis tua yang duduk di pojok pasar. Pemandangan itu memancing bisikan baru. Ada ibu-ibu yang mencibir, menyayangkan bagaimana hasil maksiat di malam hari justru disedekahkan di siang hari. Namun sebagian lainnya hanya menghela napas, merasa lebih baik berdoa semoga anak-anak mereka tidak mengikuti jejak Indira. Indira sendiri tak pernah peduli. Ia tidak ingin dicatat sebagai teladan, juga tak gentar dijadikan bahan cacian. Ia hanya ingin menjalani hidupnya, dengan benar ataupun salah, sesuai kehendaknya sendiri. Biarlah itu menjadi urusannya dengan Tuhan. Ia sadar, setiap manusia memiliki sisi kotor. Bedanya, ada yang pandai menyembunyikan bau busuknya, dan ada yang terlalu jujur hingga dunia memakinya. Pagi itu, sebelum masuk rumah, ia sempat berdiri di depan kaca jendela. Sorot matanya memandangi bayangannya sendiri. Ia mengakui keburukan dalam dirinya, namun tak ingin berpura-pura menjadi suci hanya demi meraih simpati dari orang-orang di sekitarnya. Ia memilih menjadi dirinya sendiri, apa adanya. Seiring waktu berjalan, kehidupan membawanya ke tempat yang berbeda. Di sebuah klub malam, lampu sorot menari-nari di langit-langit gelap seperti badai cahaya. Musik berdentum, asap rokok dan aroma alkohol bercampur di udara. Di balik bar panjang yang disinari cahaya ungu, Indira berdiri mengenakan dress pendek berwarna hitam, membawa nampan berisi minuman. Senyumannya tampak profesional, namun sorot matanya tetap waspada. Ia tahu tempat itu bukan surga, tetapi juga bukan neraka. Tempat itu hanyalah persinggahan, tempat mencari nafkah, tempat kelahirannya sebagai sosok baru, bukan lagi sekadar perempuan desa yang dicibir.
Hingga suatu malam, langkah seorang lelaki membuatnya tertegun. Lelaki itu masuk dari pintu belakang dan duduk kikuk di sofa VIP. Celananya hitam rapi, kemeja putih dimasukkan, wajahnya bersih namun datar. Tapi Indira sangat mengenali sosok itu. Ia adalah Nizam, keponakan Kiai Marsudi dari kampung. Lelaki yang setiap malam tidur di musala, yang pernah dengan lantang menegurnya di depan ibu-ibu karena pulang malam, yang selalu berseru tentang akhlak, syariat, dan hijab. Lelaki yang dulu menyebut perempuan seperti Indira sebagai aib kampung, pembawa petaka, dan sumber bala. Malam itu, lelaki itu justru hadir di klub malam, di tengah para perempuan berpakaian minim, dentuman musik, dan botol-botol minuman keras. Indira nyaris tak bisa menahan tawanya. Tanpa ragu, ia mengeluarkan ponselnya dari saku gaunnya, lalu mulai merekam secara diam-diam. Kameranya mengarah ke wajah Nizam, ke botol bir di depannya, ke perempuan yang duduk di sampingnya. Semua terekam dengan jelas, termasuk suara dan tulisan label minuman di meja. Detik berikutnya, pandangan mereka bertemu. Nizam tampak kaku, wajahnya pucat seolah disiram air es. Ia langsung berdiri dan menghampiri Indira dengan langkah tergesa. Suaranya bergetar saat memintanya menghapus rekaman itu. Tapi Indira tak bergeming. Ia mengingat kembali semua hinaan masa lalu dari lelaki itu. Kini, keduanya berada dalam posisi sejajar, sama-sama berada di tempat yang dulu dikutuknya. Saat Nizam mencoba merebut tasnya, Indira dengan sigap menghindar dan memanggil petugas keamanan. Lelaki itu pun kabur, wajahnya tertunduk malu, langkahnya terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Indira sempat mengira semuanya akan selesai di sana. Ia mengira ketakutan Nizam akan cukup untuk membuatnya menjauh. Namun ternyata ia salah besar. 2 malam berlalu, seorang lelaki muda bertubuh kekar, bertato, dan berwajah asing datang ke klub malam dan langsung memesan Indira dengan bayaran 2 kali lipat dari biasanya. Lelaki itu tampak sopan, manis, dan terlalu sering tersenyum, membuat Indira merasa curiga. Namun, jumlah uang yang ditawarkan terlalu besar untuk ditolak. Malam itu pun mereka habiskan di sebuah hotel di pinggiran kota. Tidak seperti biasanya, lelaki itu merekam secara diam-diam saat mereka sedang bercumbu. Esok paginya, lelaki itu menghilang, meninggalkan Indira sendirian di kamar hotel. Video yang direkamnya entah telah dikirim kemana. Seminggu kemudian, lelaki yang sama kembali menghubungi Indira. Namun, kali ini bukan untuk sekadar kencan biasa. Ia mengundangnya untuk ikut pulang kampung, dengan alasan menghadiri pesta keluarga dan diperkenalkan sebagai teman bisnis. Indira sempat ragu, tetapi iming-iming uang dan rasa penasaran mengalahkan logikanya. Ia pun menyetujui ajakan itu. Dan disitulah awal dari semua malapetaka bermula. Mereka tiba di desa saat malam telah larut. Mobil diparkir di halaman masjid dengan alasan rumah keluarga penuh. Katanya hanya sebentar, menunggu jemputan selanjutnya. Namun, di dalam mobil, lelaki itu mulai mencumbu Indira kembali. Sebelum Indira sempat menyadari ada yang janggal, suara keributan terdengar dari luar. Warga desa telah berkumpul, dan seseorang mengetuk keras jendela mobil. Sorotan senter mengarah tepat ke wajah Indira. Keramaian berubah menjadi kegaduhan saat pintu mobil dibuka paksa. Rambut Indira ditarik kasar. Lelaki tadi sudah melarikan diri entah kemana. Warga langsung menghakimi tanpa ampun. Ada yang menarik bajunya, menampar wajahnya, bahkan melemparinya dengan sandal dan batu kecil sebagai bentuk penghukuman. Mereka mencaci dengan kata-kata keji, menyebutnya perempuan jalang, pengotornya desa, wanita tanpa otak. Indira mencoba menjelaskan, menangis, memohon, tapi tidak ada yang mendengarkan. Bahkan Nizam datang dan berdiri paling depan, memimpin kerumunan dengan wajah benci dan suara lantang, seolah-olah ia sudah lama menanti momen itu. Warga menggiring Indira menuju balai desa,
seperti menggiring seorang penjahat. Pagi itu, kabar penggerebekan sampai ke telinga Bu Isa. Rifki menangis tak percaya, melihat kakaknya diperlakukan layaknya binatang. Semua hanya bermula dari seorang lelaki yang takut rahasianya terbongkar. Malam harinya, video Indira di dalam mobil tersebar luas, disusul oleh foto-foto lainnya. Tak ada yang bertanya siapa penyebarnya, dari mana asalnya, atau bagaimana semua bermula. Yang penting, Indira bersalah dan pantas menerima semua akibatnya. Tubuhnya penuh lebam, jiwanya hancur, dan harga dirinya dilumat habis di hadapan orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya sepenuhnya. Nizam tetap berdiri di mimbar musala, seminggu kemudian, berceramah tentang kehormatan, akhlak, dan perempuan jalang yang merusak moral kampung. Tak ada yang tahu siapa dalang sesungguhnya, namun Indira tahu. Saat duduk sendiri di ruangan sepi, luka belum sembuh, ia menatap langit malam. Dalam batinnya, ia berbisik bahwa mereka mungkin bisa menghancurkan tubuhnya, tapi tidak akan pernah bisa menghapus ingatannya. Sebab suatu hari nanti, ingatan itu akan bersuara, dan belum tentu semua orang siap untuk mendengarnya. Pagi itu, udara terasa dingin menusuk tulang. Langit mendung kelabu, dan suara ayam pun enggan terdengar. Di dalam kamar kontrakan kecil, jauh dari pusat desa, tubuh Indira tergeletak lemah. Matanya kosong menatap langit-langit, napasnya putus-putus. Ia sering memegangi bagian bawah perutnya yang nyeri hebat, sementara lebam di pinggang masih membekas akibat tendangan masa kemarin. Ia tidak tahu siapa yang menendang, menampar, atau menyiram tubuhnya yang setengah telanjang. Wajah-wajah mereka kabur dalam ingatan, tapi suara-suara mereka tetap jelas, menggema tajam di kepala. Tubuh Indira kini kurus dan kering, pipinya tirus, matanya cekung dan kulitnya pucat. Tak ada lagi yang tersisa dari sosok perempuan yang dulu percaya diri dengan gaun-gaun ketat yang selalu jadi sorotan malam. Kini pakaian itu tergantung kotor di dinding, tak lagi tersentuh. Rasti, sahabat Indira sejak bangku SMK, masuk ke kamar. Ia satu-satunya yang masih datang, masih duduk di sisi ranjang, dan masih memegang tangan Indira tanpa jijik. Melihat kondisi Indira yang semakin lemah, Rasti menahan air mata. Ia mengajak Indira pergi ke rumah sakit, tapi Indira hanya menggeleng pelan. Suaranya hampir tak terdengar, seperti gumaman dari lubuk yang paling sunyi. Ia berkata bahwa jika Tuhan masih sayang, pasti akan memberinya waktu. Tapi jika tidak, biarkan saja dirinya mati agar semua puas. Rasti menggenggam tangannya erat-erat, meyakinkan bahwa Indira harus bertahan, harus kuat, dan harus membalas. Indira pun menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya yang layar depannya telah retak. Ia membuka galeri dan menunjukkan sebuah video pada Rasti. Video itu adalah rekaman malam saat Nizam duduk santai di sofa VIP, ditemani perempuan seksi dan sebotol bir di meja. Video yang memperlihatkan wajahnya dengan jelas, suara, bahkan label botol minuman. Indira meminta agar jika dirinya mati, video itu disebarkan ke semua orang di kampung, ke grup RT, grup pengajian, musyalah, dan ke siapapun yang menganggap diri mereka suci. Ia tidak bisa melawan semua sendirian, tetapi ia juga tidak ingin mati dalam fitnah. Ia hanya ingin orang-orang tahu bahwa ia bukan satu-satunya yang kotor. Rasti mengangguk sambil menangis. Ia menyalin video itu ke ponselnya dan menyimpannya dengan kode nama rahasia. Ia kemudian memeluk tubuh Indira yang menggigil. Hari demi hari berlalu. Kondisi Indira tak kunjung membaik. Tubuhnya semakin melemah. Setiap bangun pagi, ia merasa seperti ditusuk dari dalam. Perutnya sering berdarah, entah karena luka dalam atau efek pukulan masa lalu. Namun ia menolak untuk berobat. Ia menolak rumah sakit. Bahkan Bu Isa belum tahu bahwa anaknya tinggal di kontrakan kecil itu. Sejak kejadian penghakiman massal, Indira menghilang dan tak pernah kembali. Bu Isa pun tidak mencarinya.
entah karena malu, takut, atau pasrah. Orang kampung mengira Indira telah pergi ke kota. Ada yang bilang ia kabur ke luar negeri. Ada pula yang percaya ia menjadi pelacur jalanan di pelabuhan. Tak ada yang tahu bahwa ia hanya bersembunyi 2 desa dari tempat mereka sendiri, menunggu azab atau keadilan, mana yang lebih dulu datang. Setiap malam, Rasti datang membawakan makanan. Tapi Indira hanya makan sedikit, paling 1 sendok nasi atau seteguk air. Selebihnya ia tidur dan terbangun dengan peluh dingin, tubuh menggigil. Dalam mimpi-mimpinya, ia terus dihantui suara-suara caci maki, wajah Nizam yang selalu muncul sambil tersenyum licik dengan gamis putih dan sorban, tangan terangkat seolah sedang berceramah, padahal tangan itulah yang penuh darah. Suatu sore, ketika Rasti kembali menjenguk sahabatnya, ia mendapati Indira duduk bersandar lemas di dinding kamar. Matanya terbuka namun kosong, bibirnya pecah-pecah, dan pakaian yang dikenakannya tampak longgar, seolah menggambarkan tubuh yang makin melemah dari hari ke hari. Dengan suara lirih, Indira menyampaikan keinginan untuk mandi. Rasti pun segera membantunya, mengangkat tubuh ringkih itu dan menuntunnya ke kamar mandi. Dengan penuh kelembutan, seperti seorang ibu yang memandikan anaknya, ia menyekat tubuh Indira perlahan. Saat tangan Rasti menyentuh perutnya, tampak luka yang membesar, berubah dari sekadar lebam menjadi luka terbuka bernanah berwarna ungu kehitaman. Kekhawatiran memuncak, namun Indira hanya membalas dengan senyum tipis, seolah pasrah pada keadaan. Malam itu, Indira tidak tidur. Ia duduk memandangi jendela kamar yang kacanya buram, ditemani suara jangkrik dan hembusan angin yang pelan. Dalam keheningan, ia merenungi luka-luka yang tidak terlihat, kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Bukan sekadar kehilangan harga diri, melainkan kehilangan kepercayaan bahwa keadilan masih hidup dalam diri manusia. Tidak satu pun dari warga kampung yang dulu ia bantu datang untuk membela. Tidak ada yang berdiri bersamanya. Semua memilih diam, dan sebagian melempar batu. Ia sadar dirinya bukan sosok suci, tapi juga bukan monster. Ia hanya perempuan yang pernah memilih jalan keliru, namun dunia menolaknya tanpa memberi ruang untuk memperbaiki diri. Kondisi tubuh Indira terus memburuk. Bibirnya membiru, tangan dan kaki dingin, napasnya tersengal, dan pikirannya mulai mengabur. Di sampingnya, Rasti terus menggenggam tangannya, mencoba memberi semangat. Namun di tengah isak tangis, Indira berpesan agar video itu disebar jika ia tak lagi bangun. Ia tidak ingin mati dalam kebencian dan fitnah, meski semua dosa ia terima sebagai beban pribadi. Saat tubuh Indira mulai tenang dan nafasnya melemah satu demi satu, malah menjadi semakin sunyi. Pada akhirnya, ia pun menghembuskan napas terakhir di pelukan sahabatnya. Indira telah tiada. Sosok perempuan yang dulu dipuja karena kecantikannya dan dicaci karena pilihannya, kini terbujur kaku, mati dalam derita, keterasingan, dan pengkhianatan. Rasti meraung, memeluk jasad sahabatnya yang bahkan tak sempat berpamitan. Dengan tubuh gemetar, ia menelepon rumah sakit, memberitahu alamat dan kondisi dengan suara terbata. 1 jam kemudian, ambulans datang dan membawa tubuh Indira yang telah dibalut kain kafan. Rasti duduk di samping kepala sahabatnya, memandangi kota yang tak pernah tahu betapa dalam luka yang dibawa perempuan itu pergi. Di desa, kabar kepergian Indira menyebar pelan tapi pasti, tidak melalui pengeras suara masjid, melainkan dari satu mulut ke mulut. Seorang perempuan dari kota menyampaikan kabar itu pada Bu Isa, ibu Indira. Tubuh sang ibu ambruk, jeritannya pecah, menyebut nama anaknya berulang kali. Rifki, adik Indira, pun menangis untuk pertama kalinya. Ia memeluk ibunya erat dan mengakui penyesalan serta kerinduan yang tak sempat diungkapkan semasa kakaknya hidup. Jenazah Indira dibawa pulang. Tak ada sirene atau iring-iringan. Hanya ambulans sederhana dan 2 orang sahabat yang setia. Para tetangga berdiri, sebagian menangis, sebagian menunduk malu, sebagian lain hanya menonton,
diam dalam penghakiman yang sudah selesai mereka lontarkan. Pemakaman berlangsung sepi. Tidak ada doa yang ramai, tidak ada zikir yang panjang. Hanya beberapa bisikan doa dari Bu Isa dan sedikit orang yang diam-diam pernah merasakan kebaikan hati Indira, meski selama ini mereka tak pernah mengakuinya. Di sisi lain kampung, Nizam duduk santai di serambi rumahnya. Wajahnya tenang, bahkan menyimpan senyum kecil. Di depannya, segelas kopi panas dan 2 batang rokok menanti. Ia merasa lega, yakin bahwa kematian Indira telah menutup semua kemungkinan rahasia terbongkar. Ia tahu betul, semua direncanakan dengan rapi, termasuk keberadaan lelaki bayaran yang menjadi eksekutor pada malam tragedi itu. Baginya, kematian Indira adalah penyelesaian sempurna. Namun ia tak tahu bahwa video itu belum lenyap. Rasti belum menyerah. Sore usai pemakaman, ia duduk sendirian di ruang tamu, menggenggam ponsel. Video itu masih tersimpan. Teman-teman dari klub malam berdatangan. Salah satu dari mereka, Wina, memberinya segelas air putih dan kata-kata yang menguatkan. Rasti belum menekan tombol kirim, bukan karena takut, tapi karena ia ingin saat video itu tersebar, tidak ada satupun yang bisa menghindar dari kenyataan. Malam itu langit cerah. Bintang bertabur di atas balai desa yang diterangi lampu-lampu sederhana. Warga berkumpul dalam acara pengajian akbar. Spanduk besar tergantung, memuat tema tentang doa bersama dan perbaikan akhlak. Di atas panggung, layar LED siap menampilkan potongan ceramah. Kiai Marsudi memimpin acara, sementara Niza mendapat kehormatan untuk menyampaikan ceramah tentang kehormatan perempuan dan moral desa. Dengan suara lantang, ia berbicara tentang pentingnya menjaga akhlak dan menjauhi pergaulan bebas. Warga mendengarkan dengan hikmat. Beberapa menitikan air mata. Mereka memuja Nizam, percaya pada tiap katanya. Tapi malam itu, tak satupun dari mereka tahu, kebenaran telah menunggu waktunya untuk muncul, dari balik layar, dari dalam ponsel Rasti, dari luka yang belum benar-benar sembuh. Di tengah kerumunan yang memadati acara pengajian, tampak seorang perempuan berdiri tak jauh dari meja operator. Tak banyak yang mengenalnya. Ia adalah Rasti, mengenakan kerudung lebar dan masker yang menyembunyikan hampir seluruh wajahnya. Namun, sorot matanya tajam, mengamati setiap gerak-gerik di depannya. Di tangan kanannya tergenggam sebuah ponsel, sementara tangan kirinya menggenggam sebuah flash disk kecil yang menyimpan rekaman masa lalu, sebuah kebenaran yang mampu mengguncang masa depan seseorang. Tanpa menarik perhatian, Rasti mendekati operator, membisikkan sesuatu sembari menyerahkan flash disk tersebut. Operator hanya mengangguk tanpa banyak bertanya, menganggapnya sebagai instruksi dari panitia pusat. Tugasnya memang hanya memutar apa yang diminta. Saat itu, Niza mulai menyampaikan bagian paling penting dalam ceramahnya. Ia berbicara mengenai pentingnya menjaga martabat, menghindari perbuatan haram, dan menjauhi tempat maksiat. Suaranya lantang, penuh percaya diri, seolah ia adalah sosok paling suci di antara mereka. Namun tiba-tiba, panggung meredup. Layar LED yang sebelumnya menampilkan potongan ayat suci berubah menjadi tayangan video. Suara musik malam terdengar lebih dulu, lalu muncul sosok seorang pria berkemeja putih dengan celana hitam yang duduk santai di sofa VIP. Di sampingnya, seorang perempuan berpakaian mini memijat bahunya, sementara di meja terlihat botol-botol minuman keras. Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju ke layar. Suara dari video terdengar jelas, mengungkap percakapan yang tak terbantahkan. Wajah Nizam terpampang jelas di akhir video, sedang melemparkan kedipan mata ke arah kamera. Keheningan pecah seketika. Teriakan, umpatan, dan isak tangis terdengar dari berbagai sudut. Anak-anak ditarik keluar, dan mikrofon yang tadi digenggam Nizam kini tergeletak di lantai. Ia berdiri kaku, wajahnya pucat, matanya panik mencari pelaku pengkhianatan ini. Kiai Marsudi bangkit dari tempat duduknya,
wajahnya merah padam. Ia menatap Nizam dengan kekecewaan mendalam. Beberapa santri senior naik ke panggung, menyeret Nizam turun. Warga yang tadinya mengaguminya kini murka. Sandal dan ludah dilemparkan ke arahnya. Teriakan dari ibu-ibu menandakan kemarahan yang tak terbendung, mengingat kembali bagaimana Indira dulu difitnah habis-habisan. Di halaman belakang, tangan Nizam diikat ke sebuah tiang kecil. Kiai Marsudi menghampiri dengan tongkat di tangan, menumpahkan amarah dan rasa malu yang selama ini ia pendam. 3 kali pukulan keras menghantam tubuh Nizam. Tidak ada darah, namun luka itu mengoyak harga dirinya. Dari kejauhan, Rasti menyaksikan semuanya. Ia tidak menikmati kekerasan itu, tapi ia memahami bahwa ini adalah bentuk keadilan yang selama ini absen di desa itu. Indira telah mati karena fitnah, dan kini kebenaran akhirnya muncul, meski terlambat. Setelah kericuhan mereda, Rasti naik ke panggung. Ia melepas masker dan kerudung, menampakkan wajahnya. Warga yang mengenalnya terkejut. Ia memperkenalkan dirinya sebagai sahabat dekat Indira. Ia menjelaskan bahwa video itu adalah janji yang harus ia tunaikan. Ia menegaskan bahwa Indira memang bukan perempuan sempurna, tapi tidak pernah menjadi seorang munafik. Tidak seperti mereka yang menyembunyikan kebusukan di balik jubah kesalehan. Malam itu, hujan turun perlahan, seperti turut menyampaikan duka dan penyesalan atas apa yang telah terjadi. Rasti hanya bisa membisikkan satu doa dalam hatinya, agar kebenaran yang akhirnya terungkap ini menjadi pembebas bagi nama Indira. Beberapa hari setelah malam yang memalukan itu, nama Nizam menjadi bahan pembicaraan, bukan hanya di desa tapi hingga ke berbagai daerah. Video ceramahnya yang terputus oleh tayangan skandal menyebar cepat di media sosial. Masyarakat yang dulu mengaguminya kini membakar foto-foto dakwahnya. Beberapa remaja bahkan membuat parodi tentang Ustaz Munafik. Puncak kegemparan datang ketika rumah sakit merilis hasil forensik kematian Indira. Dokter menyatakan adanya luka akibat benda tumpul di bagian perut, menyebabkan pendarahan dalam yang tak tertangani sejak awal. Luka itu diyakini berasal dari pukulan atau tendangan keras. Polisi pun mulai menyelidiki kemungkinan adanya unsur pidana. Rasti menyerahkan rekaman suara Indira sebelum meninggal. Dalam rekaman itu, Indira menyebut bahwa ia ditendang oleh pria suruhan Nizam. Dengan bukti itu, penyelidikan resmi dimulai kembali. Nizam pun dijemput dari rumahnya oleh polisi, tak sempat melarikan diri karena mata warga terus mengawasinya. Setelah diinterogasi, Nizam mengakui telah menyewa 2 pria untuk mengajari Indira agar tidak menyebarkan video. Namun, serangan itu lebih keras dari yang direncanakan, dan tak seorang pun menyangka bahwa luka itu akan merenggut nyawa Indira. Warga desa merasa tertipu. Mereka bukan hanya kecewa, tapi benar-benar marah. Nizam bukan hanya pembohong, tapi dalam kematian seorang perempuan yang mereka fitnah tanpa tahu kebenarannya. Bu Isa, Ibu Indira, hanya bisa duduk diam saat polisi datang membawa surat izin untuk membongkar makam putrinya guna keperluan penyelidikan tambahan. Malam itu, ia menangis dalam pelukan foto anaknya, menyesali segala kesalahpahaman dan amarah yang pernah ia lontarkan. Sementara itu, di balik jeruji penjara, Nizam mulai merasakan kerasnya dunia yang tak lagi memujanya. Sesama narapidana memandangnya dengan jijik. Dalam hierarki kelam penjara, orang yang menyakiti perempuan hingga mati dianggap paling hina. Hari-hari di dalam sel dijalani dalam kesunyian. Tak ada lagi ceramah, tak ada lagi sorban yang menghiasi kepala. Ia hanya duduk memeluk lutut, kadang merintih menahan nyeri yang semakin sering datang menyerang bagian perutnya. Nafsu makan perlahan menghilang, tubuhnya mulai menyusut, dan wajahnya tampak pucat dengan bibir pecah-pecah. Sesekali ia memuntahkan darah. Keluhan yang disampaikan kepada sipir hanya dibalas dengan pemeriksaan seadanya dan obat warung yang tak mampu meredakan penderitaannya. Dalam minggu pertama, tubuhnya sudah menunjukkan tanda-tanda lemah. Pukulan dari sesama narapidana juga datang menghampiri,
terutama saat malam telah larut. Tak begitu parah, namun cukup menanamkan rasa takut mendalam. Sebuah hinaan diteriakan oleh salah seorang napi yang meludahinya, menyebutnya sebagai ustaz palsu dan pelaku kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, pamannya sendiri, Kiai Marsudi, menolak menjenguk. Bahkan ketika pengacara memohon surat keringanan hukuman, jawaban yang diberikan hanya penolakan dingin. Baginya, keponakannya harus menanggung semuanya. Bulan pertama di penjara menjadi titik terendah. Tubuhnya semakin melemah hingga tak mampu lagi bangkit dari kasur kayu di sudut sel. Tangan dan kakinya kebas, suhu tubuh naik turun, dan muntah yang keluar berwarna hitam. Dokter penjara pun menyarankan rujukan ke rumah sakit, namun prosedur administrasi menghambat segalanya. Hingga pada suatu malam, tubuhnya terbaring lemah. Tatapannya kosong menembus langit-langit sel, bibirnya bergerak pelan mengucap maaf dan penyesalan yang ditujukan kepada sosok yang kini telah tiada. Namun tak ada yang mendengar. Bahkan langit pun seolah menolak menjadi saksi. Pagi buta saat pemeriksaan rutin dilakukan, tubuhnya ditemukan telah membeku. Napas telah terhenti, tangan terlipat di dada. Tak ada upacara, tak ada penghormatan. Hanya selembar berita di pojok halaman koran lokal yang mengabarkan tentang kematian seorang tersangka penganiayaan perempuan. Berita itu menyebar dengan cepat. Warga desa membacanya dalam keheningan. Beberapa mengangguk, beberapa menyebut itu sebagai teguran Tuhan. Kiai Marsudi hanya diam, namun hatinya menilai bahwa anak yang gagal menjaga amanah lebih buruk dari seorang musuh. Sedangkan Rasti, yang membaca berita itu sambil duduk di makam Indira, hanya melempar senyum kecil. Hatinya menyampaikan pesan tenang untuk sahabatnya, bahwa pelaku kini telah mendapatkan balasannya dari semesta. Kesunyian mengisi udara di sekitar makam. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga sedap malam. Dalam diam panjang itu, seolah dunia berbisik bahwa kebenaran memang terkadang menuntut nyawa sebagai ganti. Namun pada akhirnya, kebenaran akan muncul dan membawa jawaban. Pagi itu, cahaya matahari menyapu sawah yang mulai menguning. Desa yang dulu riuh oleh bisik-bisik penuh prasangka perlahan berubah. Udara terasa lebih bersih, tenang, dan penuh rasa syukur. 2 bulan telah berlalu sejak pemakaman Indira dan kematian Nizam, namun jejak keduanya masih membekas. Bu Isa kini sering duduk di beranda rumah mengenakan kerudung putih. Di tangannya ada Al-Quran kecil yang kerap ia baca sejak kepergian putrinya. Ia menjadi lebih banyak diam, bukan karena kekosongan, melainkan sebagai bentuk refleksi. Ia tak lagi sibuk menasihati, tapi mulai belajar mendengarkan. Pandangannya terhadap orang pun berubah. Ia tak lagi menilai dari cara berpakaian, tapi lebih dari isi hati. Rifki tumbuh menjadi remaja yang lebih tangguh. Ia tak hanya membantu membersihkan masjid, tetapi juga belajar memahami. Ia menyadari bahwa satu kesalahan tak seharusnya menghapus harga diri seseorang. Dalam hatinya, ia menyesali bahwa ia dulu tak cukup berani bersuara untuk membela sang kakak. Perubahan juga terasa di tengah masyarakat. Mereka yang dahulu mencela kini mendatangi Bu Isa dan Rifki untuk menyampaikan maaf. Ada yang membawa makanan, ada pula yang hanya datang untuk mendengarkan kisah. Nama Indira tak lagi disebut dengan cercaan, melainkan dengan doa dan sebagai pelajaran hidup. Pengajian ibu-ibu kini membahas topik yang lebih menyentuh sisi kemanusiaan. Mereka mulai berbicara tentang merangkul, bukan menuding. Tentang memahami, bukan menghakimi. Mereka belajar menjadi manusia yang peduli terhadap luka orang lain, bukan hanya sibuk membersihkan citra sendiri. Rasti sesekali datang ke desa. Ia tak menetap, namun hatinya tertambat di sana. Setiap kunjungan selalu diiringi dengan bunga segar untuk makam Indira. Di hadapan pusara sahabatnya, ia berbisik tentang hikmah dan pembelajaran. Bahwa meski luka masa lalu tak bisa dihapus, setidaknya mereka belajar darinya. Beberapa hari kemudian,
Malam tiba dengan tenang. Angin pelan membawa aroma melati dari halaman rumah Bu Isa. Perempuan itu menutup Al-Qurannya, berdiri, lalu menatap langit dengan senyum. Di matanya seolah tergambar bayangan anak perempuannya yang kini telah damai. Di dalam rumah, Rifki telah tertidur dengan tenang. Sebuah foto kecil terpajang di dinding, menunjukkan senyum bahagia dirinya bersama Indira sebelum segalanya berubah. Kini, desa itu memahami bahwa manusia tak perlu sempurna untuk diterima. Bahwa luka bukan alasan untuk membenci, tapi kesempatan untuk mengerti. Dan bahwa yang paling bercahaya, seringkali adalah mereka yang paling sering disalahpahami.